janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Ya, ini Soalnya dia mencontohkan dengan istri Nabi. ya, ini sudah termasuk penistaan. Bisa. Nah, iya. Nah, ini sudah termasuk melecehkan dan menghina gitu, melukai perasaan umat Islam. Inilah kalau orang kualat ada aja jalannya ya. Kalau menurut Pak Kiai ini, apa sih keunggulan yang dilihat pada pasangan Pramono Rano yang menurut Bapak ini sehingga harus dia nih kan gitu? Gimana Pak? Pertama karena keduanya orang Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian kita memilih orang Jakarta. Ya. Karena keduanya orang Jakarta, Mas Pramono tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Tahu Jakarta sama Jakarta tahu. Iya. Iya. Saya berharap bahwa budaya Betawi itu bisa menjadi budaya inti di kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Roni bisa kembali lagi di acara Pangkeng Betawi. Acara Pangkeng Betawi ini biasanya kita mengobrol soal budaya, politik, dan juga sosial. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan seorang narasumber di mana beliau adalah seorang ulama, beliau adalah juga seorang birokrat, dan beliau ini adalah seorang ketua dari Forum Budaya Betawi Rempok atau FBR ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita kehadiran beliau ini adalah Kiai Haji Lutfi Hakim, seorang imam besar Forum Betawi Rempuk. Betawi Rempok atau FBR. Kalau boleh tahu nih, ceritain sedikit dong Pak Kiai, bagaimana waktu itu awal nih dari kuliah nih kayaknya Pak Kiai ini udah aktif di sosial masyarakat ya? Iya. Jadi saya dan almarhum Kiai Haji Ahmad Paduli El Muhir saat itu melihat Betawi ini termarginalkan baik secara kultur maupun struktur. Dimana dengan dalih ibu kota Betawi mulai digeser ke pinggir demi ke pinggir. Padahal menurut Ongkoham bahwa seharusnya ketika Jakarta mengalami kemajuan maka orang yang paling beruntung adalah orang Betawi karena dia penduduk inti Jakarta. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Stigma bahwa Betawi malas, Betawi cuma bisa jual tanah, ya kan? Betawi tanahnya banyak soalnya gitu kan, yang kemudian berkembang di masyarakat. Nah oleh karenanya saya dan almarhum kemudian berusaha untuk memberikan kontribusi lah setidaknya bahasa sombongnya gitu kan kepada orang Betawi dengan membentuk sebuah wadah bersatu. Karena saya dengan almarhum sama-sama aktivis dari HMI dan belum pernah terjun dan terlibat dengan organisasi Betawi, sehingga kita nggak tahu bahwa sebetulnya ada banyak organisasi Betawi gitu. Pikiran kita saat itu ya belum ada gitu, makanya kemudian kita bikinlah. Setelah itu baru belakangan kita tahu ternyata udah ada banyak beberapa organisasi Betawi. Karena aktifnya kita di organisasi yang bukan Betawi itu tadi. Almarhum di HMI cabang Kerawang Bekasi, saya HMI di cabang Ciputat. Itu kan tahun 2001 ya berarti Ya, sekitar 23. 2001 tanggal 29 Juli. Itu waktu dasarnya mendirikan itu karena pikir belum ada nih sebuah wadah masyarakat, organisasi masyarakat khusus Betawi, pada itu belum ada. Iya, belum ada dan saya mah menyadari terutama kesadaran kita sebagai orang Cakung yang dulu pernah menjadi ibu kota. Saat zaman Belanda itu bagian dari ibu kota kan, karena Mester kan ibu kotanya. Makanya jalan raya di depan rumah kita jalan raya Bekasi. Cakung dulu namanya Cakung Gapura Muka karena dia palang pintu pertama masuknya
penduduk dari sebelah wetan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ketika itu Mesir kan pusat semua, pusat jasa, pusat politik, pusat dagang. Dulu masih ingat banget tuh kita ke Mesir yuk, Mesir. Iya, gitu ya. Jadi Cakung bagian dari ibu kota dulu. Iya. Makanya jumlah penduduk Cakung dari zaman Belanda sampai hari ini terbesar se-Indonesia. Bahkan apalagi saat pemilu, pilkada kayak gini, jumlah pemilih di Kecamatan Cakung bukan hanya terbesar se-Indonesia, tapi sedunia. Artinya bahwa dari dulu banyak sumber daya di Cakung yang menarik minat para penduduk untuk tumbuh dan berkembang. Nah, berkaitan dengan budaya, Cakung itu punya wayang kulit. Di saat tempat lain nggak punya. Kita punya dua dalang Marjuki dan dalang Kicomong. Yang terakhir meninggal Kicomong. Kerap mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Jakarta. Bahkan seringkali mengisi di anjungan Provinsi Jakarta untuk di Taman Mini. Gitu. Dan kita punya lenong, punya tradisi ujungan main silat. Bahkan yang terbaru bahwa golok kita, orang Cakung itu punya golok sebagai pelengkap bela dirinya. Hasil difasilitasi oleh Pemda Jakarta. Emang beda golok ya, Pak Kiai? Beda. Dan difasilitasi oleh Pemda Jakarta karena di sini tidak ada laboratorium. Dibawalah ke laboratorium di Borobudur, di Magelang sana. Hasilnya bahwa golok Cakung dibuat abad ke-12. Sementara yang lain belum bisa membuktikan umurnya berapa, tapi kita orang Cakung punya golok yang umurnya 8. Jangan-jangan yang dipakai dulu Jampang atau PI lagi. Ya, boleh jadi. Nah, saya menarik nih Pak Kiai. Waktu sama almarhum kemudian mempunyai ide mendirikan FBR, Forum Betawi Rempuk. Ya. Itu apa yang langsung Kiai lakukan sehingga menarik, siapa nih yang ditarik nih untuk ikut menjadi anggota nih? Untuk menjadi ikutan dong. Nah, itu apakah seluruh masyarakat Betawi secara otomatis menjadi anggota FBR atau gimana? Dulu ada pendahuluan lah. Kita kumpul-kumpul dulu, kongkoh, ngopi. Ngopi-ngopi dulu. Urun rembuk, bagaimana ke depan, perlu atau tidak kan. Akhirnya disepakati lah. Ada sebuah wadah. Nah, kemudian namanya apa kan gitu. Karena emang artinya apa sih? FBR itu? Ya, akhirnya diputuskan bahwa namanya itu Forum Betawi Rempuk. Rempuk itu artinya apa? Diambil kata rempuk itu kalau kata Bang Ridwan Saidi almarhum itu bahasa kuno. Rempuk itu bahasa kuno. Yang artinya aku, rukun, bersatu dan musyawarah. Yang pertama kali dalam sejarah menggunakan itu adalah Guru Mansur dari Jembatan 5 ketika dia menggelorakan semangat orang Betawi untuk melawan penjajah. Ayo kita rempuk, lawan penjajah. Gitu. Rempuk itu diambil dari bahasa rembuk ya, rembuk. Orang Betawi biasa gitu. Menggunakan P dengan B. Misalnya, gitu. Misalnya bendera, orang Betawi pasti bilangnya bendera mana bendera gitu. Oh, B itu jadi P. Ya, sepatu pantopel jadi bantopel. Bantopel. Emang begitu ya? Ya. Jadi rembuk jadi rempuk. Ya, bahasa Indonesianya rembuk. Tapi orang Betawi sebutnya rempuk. Tapi rempuk dalam pengertian orang Betawi lebih luas daripada sekedar musyawarah. Artinya dia ada pemufakatan, ada kebersamaan, ada persatuan gitu. Rembuk lah ya kan kayak gitu ya. Pak Kiai, cuman ini yang beredar di masyarakat nih. Ini kan langsung tanya aja. Itu kan kalau FBR itu kita takut nih. Oh, udah pasti ini isinya preman semua. Mohon maaf nih Pak Kiai. Nih yang kita masyarakat. Wah, ini isinya preman semua nih. Ini menurut Pak Kiai benar apa kagak? Cuman jangan dijawab dulu Pak Kiai. Jangan dijawab dulu, ini seru nih. Karena kita akan ngobrol lagi dan mengulik lagi bersama imam besar dari FBR setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Pangkeng Betawi, masih bersama saya dengan Roni, dan narasumber kita pada saat ini adalah seorang imam besar dari Forum Betawi Rempuk atau FBR. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini stigma yang terjadi di masyarakat kan kalau kita ngobrol soal FBR itu tuh wah banyak premannya, takut
terus ngobrolnya paling yang di ininya parkir, hajatan atau apa kan gitu, ribut. Menurut Pak Kiai bener apa seperti itu apa gimana Pak Kiai? Jadi kalau anggota FBR terbiasa ke masjid, maka tidak ada ruang dakwah di dalamnya. Dan kalau bicara dakwah, maka bicara keberlanjutan sampai kemudian masing-masing kita mengakhiri hidup, artinya sampai mati. Baru kita bisa mengatakan si anu mah emang nggak bisa diajak benar, si anu mah emang susah. Tapi selagi orang itu masih hidup, maka dia masih berkesempatan untuk diajak ke arah yang lebih baik. Saya akui memang ada banyak anggota FBR yang boleh dibilang yang preman, yang bekas residivis, yang kemudian kita bina mereka untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah yang tadinya tidak pernah sholat, mereka mulai sholat. Yang tidak pernah ngaji, mulai ngaji. Namun karena yang terbangun adalah semangat korsa, semangat kekompakan, semangat kerempugan bahasa kita, sehingga ini juga ada ekses. Ketika misalnya ada kejadian, ada satu motor lewat ditabrak orang gitu misalnya kan, kemudian orang itu mau berusaha lari, saat ada anak FBR dilihat di situ stikernya ada FBR, sehingga dia nggak perlu lagi nanya itu dia salah apa benar, dia langsung dibela. Itu kadang, dan karena satu untuk semua, semua untuk satunya, padahal kasusnya kadang berbeda. FBR di Tangerang, Tangerangnya juga Tangerang yang mana kan gitu. Kemudian Bekasi yang mana. Cuma kemudian orang mengeneralisir itu adalah FBR keseluruhan. Ini menarik nih Pak Kiai. Kalau kita lihat FBR nih ya memang dibilang premannya ada juga ya kan. Cuman agamanya kuat juga nih. Sampai ada salah satu yang di tweet dulu itu bahwa FBR itu intoleran. Itu benar nggak sih? Saking agamanya kuat, jadi FBR nih intoleran nih, terlalu nih. Benar nggak sih itu? Saya kira orang Betawi itu tidak ada yang intoleran. Sebab dari dulu kita sudah diajarkan tasamuh ya, sangat bertoleransi kepada orang lain. Sehingga ketika dia menjadi ibu kota, ini melting pot. Kita ini tempat pertemuan banyak budaya dan ramah dengan budaya semua budaya orang. Ramah ya. Misalnya gini, Imlek. Tahun baru Imlek. Yang Imlek kan saudara kita dari keturunan Tionghoa. Tapi tetap aja orang Betawi itu nyak baba kita itu ribet nyari bandeng yang di atas 2 kilo untuk saling tukar menukar. Makanya kemudian kita kenal namanya kue Cina. Orang Betawi itu nggak pernah mau menghilangkan asal muasalnya karena dikenalkan dodol itu oleh orang-orang keturunan Cina, sehingga kita menyebutnya kue Cina, meskipun sekarang yang bikinnya bawa saya misalnya yang ngotos Betawinya tetap aja namanya kue Cina. Kue Cina, karena tidak menghilangkan siapa yang nemuin itu gitu satu. ya. Kedua, orang Betawi dari dulu itu tidak pernah mengkonsumsi daging sapi. Karena apa? Karena sapi termasuk binatang yang dihormati oleh salah satu agama. Sehingga untuk tidak menyinggung perasaan mereka, kita tidak pernah mengkonsumsi daging sapi. Selalu kerbau. Tapi belakangan ini ketika harga kerbau mahal dan sulit didapat, pemerintah kemudian memberikan tawaran daging sapi, mulailah kita belajar mengkonsumsi daging sapi. Tadinya enggak boleh, enggak konsumsi sapi. Bagi sebagian masyarakat Betawi yang fanatik, tetap aja kalau mau lebaran patungannya patungan kebo, bukan patungan. Jadi dari dulu tuh kebo ya, bukan sapi ya. Karena menghormati salah satu. Berarti enggak bohong tuh, maksudnya bukan seperti itu ya, bahwa jadi kita Betawi itu toleran banget. Toleran. Makanya saya dari kecil itu sama orang tua nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah. Nggak pernah disuruh sholat. Disuruhnya sembahyang. Sembahyang, iya. Kan sama. Kalau sekarang itu bahasa kita dibully sembahyang, padahal kan itu memang bahasa kita untuk menyembah yang maha kuasa. Sembahyang. Gitu. Sembahyang. Makanya nggak pernah disuruh sholat dia. Saya kan suruhnya sembahyang. Iya. Jadi orang Betawi itu sangat-sangat toleran. Bahkan ada satu teman di UIN, dia melakukan penelitian, ternyata
tidak ada orang Betawi yang berpotensi menjadi teroris. Itu luar biasanya orang Betawi. Gitu, kenapa? Padahal kan agamanya kuat juga. Ya, iya, kayak pengantin misalnya. Yang perempuan pakai pakaian Cina, yang lelaki pakai pakaian Arab. Pengiringnya pakai pakaian Eropa, pakai jas meskipun bawahnya kain. Ya kan? Musiknya pun kita musik modern, ya kan? Saksofon itu kan musik modern. Jadi sebetulnya Betawi itu juga banyak mengadopsi budaya-budaya. Banyak mengadopsi budaya. Saya bilang itu tadi melting pot kan, tempat pertemuan banyak budaya dia. Sehingga Betawi itu sebetulnya nggak tepat lah ketika kita bilang suku atau etnis, karena dia tidak seperti etnis yang lain. Mohon maaf, misalnya kalau abang dari Batak, kita bisa lihat dari roman muka apa gitu kan. Secara sepintas kita sudah bisa tahu nih. nih. Oh, ini dari Batak, ini dari Melayu, ini dari ini. Tapi orang Betawi kan enggak dia. Mukanya sama. Iya, bisa ada yang beda-beda. Ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung, ada yang ini. Sehingga sulit kita kategorikan ini dia etnis mana gitu kan. Mana. Jadi Betawi itu makanya waktu Sumpah Pemuda Muhammad Husni Tamrin tidak menulis suku Betawi di situ, tapi kaum Betawi. 1928. Iya. Karena biar bagaimana Sumpah Pemuda itu yang gelarin tikar, yang nyiapin teh sama kue-kue ya orang Betawi. Orang Betawi ya. Mana bisa Jong Ambon, Jong Japa, Jong Kelebes kumpul di tempat itu. Iya, benar. Sampai menyatakan komitmen bersama untuk Indonesia yang satu. Kalau nggak ada. Berarti emang dari dulu pemuda yang anak Betawi itu sebetulnya udah sangat toleran, sudah sangat welcome. Sangat toleran sama yang lain-lain gitu ya. Betul. Sehingga terciptalah waktu itu Sumpah Pemuda ya tahun 28 itu ya. Dan tidak ada di Betawi itu konflik antar etnis, nggak ada. Karena itu ramahnya Betawi. Kayak misalnya gini, warga saya mayoritas Betawi, ada RT-nya Batak nggak ada masalah. Gitu. Kemudian RW-nya Jawa nggak ada masalah. Dan salah satu ketuanya juga FBR kalau nggak salah non Muslim juga ya. Iya. Saya punya pembina itu non Muslim. Nah kan keren sebetulnya kan bahwa. Jadi ada banyak anggota juga yang non Muslim. Oh iya, dengar-dengar nih Pak Kiai, untuk menjadi anggota FBR nih harus ada baiat. Benar nggak sih? Baiat itu ngapain tuh Pak Kiai? Baiat itu semacam inaugurasi, komitmen, dan untuk saling silaturahmi, biar dia kenal ketua umumnya. Oh gitu. Ya kan? Kalau enggak, gimana dia anggota FBR nggak kenal? Suruh ngapalin apa kayak Pak Kiai? Ya, mereka kita ijazah sholawat Naria. Oh, harus hafal tuh sholawat Naria. Terus kalau nggak hafal belum lulus. terus. Jadi baru separuh dia anggota. Baru jadi separuh anggota. Dia harus lulus dan itu harus diamalkan dalam kesehariannya. Kenapa? Karena dalam agama ibadah yang tidak terpengaruh dengan ria itu cuma sholawat. Kita kebetulan punya suara enak, nggak boleh ada mic, kita sholawatan. Biar orang pada muji, itu nggak terpengaruh dengan itu, pahalanya tetap sampai. Gitu. Karena itu membahagiakan Nabi, dan membahagiakan Nabi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Makanya ya sholawat aja, meskipun kadang dia riak pengen dilihat orang, itu tidak menggugurkan. Beda dengan ibadah lain, kita sholat pengen dilihat orang, gugur. Kita sedekah untuk dipuji orang, duit hilang, pahala enggak. Nah ini seru nih kalau misalnya kita ngobrol lagi sebagai anggota, kalau kita menjadi anggota dari FBR, kita kan punya KTA, ya kan? Dan KTA ini katanya modern nih. Nah nanti kita akan bahas lagi nih. Ada barcode, ada apa? Pokoknya kita nanti bahas setelah yang satu ini, karena kita mau ngobrolin lagi lebih dalam tentang FBR. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Pangkeng Betawi. Selamat sore, masih bersama saya dengan Roni, balik lagi di acara Pangkeng Betawi, dan kita masih ngobrol bersama imam besar dari FBR, Pak Kiai Haji Lutfi. Pak Kiai, kita ngobrolin dikit lagi tadi, katanya kalau kita jadi anggota FBR, itu kan ada kayak semacam barcode. Memang seperti itu atau gimana sih? Memang seperti itu, karena agar tidak terjadi anggota ganda ya. Anggota ganda. Jadi kita nggak ingin ketika ditanya berapa anggota FBR, ayo pada baris dulu, mulain 1, 2, 3 kan begitu. Iya. Maka kita harus punya sistem. Dan kemudian
kita bangunlah sistem itu dengan barcode. Jadi KTA itu harus menyertakan KTP dan KK. Jadi nomor KTP masuk, nomor KK masuk. Kalau ganda maka sistemnya akan menolak. Oh, kalau ganda. Sehingga kita katakan bahwa tidak ada anggota kita yang ganda. Ketika saya bilang ini gardu ini ada 200, itu 200 benar. Bukan 200 dengan yang tidak bisa diverifikasi. Se-Jabodetabek udah ada berapa anggota FBR? KTA sampai hari ini yang terus berjalan ada kurang lebih 54 ribuan. 54 ribu. Wah, lumayan banyak ya Pak Kiai. Ya, alhamdulillah banyak. Pasti banyak yang ngedeketin nih lagi zaman-zaman nih mau kampanye nih. Kalau nggak salah kemarin udah disamperin sama RK ya, salah satu calon ya. Terus kemudian ada Pak Pramono juga. Ya. FBR kan kayaknya cenderungannya kan ke Pak Pramono Anung ya. Itu kenapa Pak Kiai? Jadi biar bagaimanapun saya kan harus memberikan pembelajaran politik kepada keluarga besar FBR, sehingga tidak hanya menutup diri untuk menerima salah satu calon. Iya. Jadi saya menerima siapapun yang bersilaturahmi saat itu sebelum memutuskan. Makanya pertama yang datang Bang Dul Rano Karno. Bang Dul udah datang. Ya, kemudian nggak lama kemudian disusul oleh Kang Emil. Kang Emil. Setelah itu pasangan bersama antara Mas Pram dan Bang Dul. Baru kemudian FBR itu ada namanya rapat kerempugan untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi karena kita ormas terbesar dan ormas Betawi, maka tidak mungkin kita mengkhianati Betawi dengan mendukung orang yang bukan Betawi, apalagi yang pemain cabutan bukan orang Jakarta. Gitu loh. Kalau dalam sebuah organisasi yang bukan anggota itu nggak punya hak suara, dia sebagai peninjau. Nggak mungkin kan seorang peninjau bisa mencalonkan ketua di organisasi itu. Lah ini kan di Jakarta, yang punya KTP Jakarta lah. Masa calon gubernur kagak nyoblos? Kan sama kayak calo jadinya. Bener nggak? Iya kan? Nggak mungkin kita jangan-jangan udah punya KTP Jakarta lagi. Tapi kan itu perlu dipertanyakan juga. Masa gubernur yang sedang kita mau dukung itu nggak nyoblos? Itulah yang menyebabkan akhirnya forum rapatnya. Akhirnya kita memutuskan ke Mas Pram dan Bang Dul. Karena dan Mas Pram. Itu tadi sebelum ini FBR punya tagline no Betawi no party. No Betawi no party. Gitu. Dan kebetulan Bang Dul itu secara ideologis, sosiologis dan antropologis Betawi. Gitu. Ini lebih ngelihat sosok Bang Dulnya ya, sebetulnya sebelum Mas Pram. Sosok gitu. Bang Dul, karena biar bagaimanapun dia sudah banyak berkontribusi untuk Betawi dengan sinematografinya. Betul. Nggak mungkin lah dia bikin film Sidul itu tanpa ada kajian sebelumnya. Iya dong. Kan? Makanya ketika kita tanya orang Betawi saat penayangan film Sidul, ada nggak mereka yang protes? Betawi bukan begitu, Dul. Ternyata nggak ada. Berarti kan itu hasil itu Betawi banget itu kan gitu. Betawi benar gitu. Iya. Makanya dan dari situ dia sudah mengangkat orang-orang Betawi, misalnya mohon maaf kayak Patile, Angka, Mandra, keangkat kan. Pada akhirnya dia menjadi banyak job dari situ karena mulai dikenal orang. Itu kan sudah mengangkat Betawi. Makanya budaya Betawi. Kita percayakanlah bahwa Jakarta ke depan dipimpin oleh orang Betawi. Paduan antara Mas Pram dan Bang Dul. Nah, apa sih yang diharapin nanti nih ketika insya Allah Mas Pram dan Bang Dul ini terpilih lah misalnya dari masyarakat Betawi? Gini Bang, jadi jauh ketika mulai diwacanakannya Jakarta bukan lagi ibu kota, maka FBR itu sudah berpikir sebetulnya Betawi ini mau kemana? Apalagi Jakarta akan menjadi kota ekonomi global. Ketika dia menjadi kota global, dia bukan hanya milik orang Betawi, bukan hanya milik orang Jakarta, bahkan bukan hanya milik orang Indonesia, sebab dia akan menjadi milik dunia, kan gitu. Artinya pasar bebasnya nanti begitu luar biasa. Lah, Betawi nanti bagaimana saat itu? Apakah hanya sekedar jadi pramusaji di satu tempat makan, dari mulai yang
makanan paling murah sampai yang paling mahal kita tidak boleh sentuh. Kan begitu pramusaji. Tapi kalau kita merusak tempat itu pramusajinya marah. Tapi ketika dia mencoba menyentuh makanan kita, kita marah. Kan kita nggak pengen Betawi jadi seperti itu. Makanya harus dipikirkan. Loh, ini adalah momen terbaik untuk membuat kontrak baru antara kaum Betawi dengan negara. Nah, makanya kemudian saat mulai proses pembahasan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, kita mulailah melakukan pendekatan berjuang FBR dengan LKB karena yang lain nggak mau gitu. Akhirnya kan nggak mungkin pakai dua lembaga itu, kita bentuklah nama baru kan, namanya Kaukus Muda Betawi. Mulailah kita pendekatan dan alhamdulillah setelah undang-undang itu diketok, disahkan, dikasih nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta, Prase Lembaga Adat dan Pemajuan Kebudayaan Betawi itu masuk di dalam pasal 31 Undang-Undang DKJ, artinya masuk di batang tubuh, sehingga ketika nanti kita ke depannya ada perda, cantolannya kenceng gitu loh. Karena di batang tubuh undang-undang gitu. Yang sepanjang ini kan belum ada. Kebetulan juga sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, dan di situ bukan hanya lembaga adat dan lembaga kebudayaan, tapi ada dana abadi kebudayaan. Ini jangan-jangan yang dinanti-nantikan dana abadi kebudayaan. Ya, persoalannya sekarang kan Betawi seniman-seniman, gimana mau hidup? Nggak bisa hidup mereka. Orang lebih suka manggil organ tunggal ketimbang gambang kromong misalnya. Kenapa? Organ tunggal lebih murah. 500.000 misalnya udah cukup. Itu, tapi gambang kromong nggak cukup. Kenapa? Mahal. Bukan karena mahal, pemainnya kebanyakan, Pak. Pemainnya banyak. Sekarang kalau dibayar 500.000, pemainnya ada 15 orang, dibagi berapa? Susah, buat minum aja susah gitu kan. Itulah kebanyakan pada akhirnya mereka tersingkirkan. Karena bukan karena mahal, karena memang harus menyertakan banyak pemain. Nah, kalau kita tidak perhatikan ini bagaimana ke depan? Nah, makanya setelah ada undang-undangnya, maka kita butuh turunannya, regulasi turunannya, diantaranya perda. Kalau misalnya perda tidak memungkinkan, maka dengan aturan omnibus law itu pergub sudah cukup memadai. Gitu. Karena pergub memadai, makanya saat deklarasi mendukung dan memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, pertama FBR menyematkan kuku macan sebagai simbol Betawi, gitu kan? Bukan menyematkan organisasi, sebab kalaupun nanti Mas Pram jadi, Mas Pram itu milik semua golongan, milik semua etnis, milik semua agama. Jadi kita nggak pernah kenakan atribut organisasi, tapi kita kenakan dia kuku macan sebagai simbol Betawi. Lalu kita kasihlah naskah akademik dan rancangan draft perda lembaga adat masyarakat Betawi. Itu yang nanti sudah diusahakan ketika mereka terpilih nih, Pak. Mudah-mudahan. Baik, semakin seru aja obrolan kita di Pangkeng Betawi bersama Imam Besar dari FBR. Jangan kemana-mana, kita akan mengulik lagi di segmen yang selanjutnya, masih di Pangkeng Betawi. Masih di Pangkeng Betawi bersama saya Roni dan juga bersama Imam Besar yaitu Kiai Haji Lutfi. Pak Kiai, kita lanjutin lagi. Kalau menurut Pak Kiai ini, apa sih keunggulan yang dilihat pada pasangan Pramono Rano yang menurut Bapak ini sehingga harus dia nih kan gitu? Gimana Pak Kiai? Pertama karena keduanya orang Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian kita memilih orang Jakarta. Karena keduanya orang Jakarta, Mas Pramono tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Gitu. Tahu Jakarta sama Jakarta tahu. Iya. Mas Pramono karena orang Jakarta, berarti kan dia tahu Jakarta. Kalau Bang Dul Jakarta tahu, orang Jakarta tahu si Dul. Kan gitu. Jadi itu perpaduan yang klop saya kira, bahwa tahu Jakarta dengan Jakarta tahu. Kan gitu. Sehingga pengaruhnya untuk budaya Betawi ini besar juga nih maksudnya. Besar. Harapannya Karena apalagi ketika di kertas suara dia menggunakan pakaian, satu-satunya yang menggunakan pakaian Betawi.
wajar dong kalau kemudian Bang Dul. Iya, Bang Dul sama Mas Pram. Yang lain kan enggak. Wajar kalau kemudian kita dukung. Dan kalau bicara pengalaman berarti kita tidak melihat value seseorang, karena siapapun nanti mampulah, nggak harus pakai berpengalaman. Sebab yang namanya jadi gubernur siapapun mampu, orang sistemnya udah ada, duitnya udah ada, anggarannya udah ada, dinasnya udah ada. Kita jadi tukang kayu aja bisa jadi gubernur, jadi presiden kan? Iya. Jadi kalau kita bicara bahwa beliau berpengalaman dan mampu, itu nggak melihat value seseorang, nggak melihat nilai. Dan dalam pandangan kami ya Bang Dul nilainya itu tadi, mampu mengangkat harkat dan budaya dan martabat budaya Betawi dan orang-orang Betawinya sendiri. Dan pengalaman Bang Dul kan juga di pemerintahan udah lama juga, sehingga dengan Mas Pram juga sama. Udah, iya, bukan orang baru lah ya. Orang baru. Dan amat sangat mengerti tentang suasana kebatinan Jakarta. Pak Kiai, belum lama ini kan ada pernyataan yang cukup kontroversi dari pasangan sebelah lah ya, yang ngobrolin soal katanya tentang seorang janda kalau ini kan untuk menikahi pemuda, janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Iya. Nah, itu kontroversi juga tuh menurut Pak Kiai, gimana nih? Saya kira ini soalnya dia mencontohkan dengan istri Nabi. Ya. Ini sudah termasuk penistaan. Penistaan. Oh iya. Gitu. Penistaan. Mungkin akibat partainya kualat kepada Abah kali. Berat ini. Ya. Gimana menurut Abah? Kalau kata orang kampung, orang Jawa misalnya Gusti Allah boten sare. Ini akibat kualat partainya meninggalkan Abah. Pada akhirnya cawagupnya kepleset. Ketika dia menganjurkan janda kaya untuk menikahi pria pengangguran, lalu dia lanjutkan itu, ingat Khadijah kan, gitu. Janda kaya menikahi Nabi Muhammad waktu itu usianya 25 dan belum jadi nabi. Loh, yang ditangkap adalah karena awalnya itu dia bilang janda kaya menikahi pengangguran. Kemudian dia kasih contoh wanita mulia sedunia Siti Khadijah ketika menikahi Rasul. Rasul pada saat itu kaya banget. Rasul pada saat itu bukan pengangguran. Bahkan prototipe untuk seorang pekerja keras sejak muda yang tekun, ulet dan penuh kesabaran ya Rasul. Saat masih kecil dia mau mengembala domba, saat masih sudah agak besaran dikit dia mau mengikuti pamannya untuk berdagang dan belajar berdagang sebelum dia mengelola bisnisnya Khadijah kan. Jadi bukan sembarang kalau lihat mas kawinnya, nggak mungkin lah mas kawin pengangguran bisa luar biasa. Puluhan unta kan, puluhan unta kan kalau ini kan termasuk melecehkan Nabi karena dianggap nantinya Nabi itu pengangguran yang nggak ada kerjaannya, dan juga karena sebelum jadi Nabi gitu, artinya Nabi itu dianggapnya pekerjaan dong. Nah, ini sudah termasuk melecehkan dan menghina gitu, melukai perasaan umat Islam. Inilah kalau orang kualat ada aja jalannya ya. Iya gitu. Itu saya kira karena kualat sama Abah ini. Kualat sama Abah. Iya. Jadi kepleset kepleset gitu, akhirnya. Gusti Allah boten sare. Tuhan itu kagak tidur. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke politik nih, kan lagi seru nih suasana politik nih yang sebentar lagi akan dilakukan di Jakarta. Menurut Pak Kiai, kira-kira setelah insya Allah nanti pasangannya menang, ya kan? Untuk budaya ini harus apa nih? Untuk tadi kan dibilang apakah sudah harus punya kantor sendiri, kita harus punya apa sendiri kayak gitu tuh untuk budaya. Yang diharapkan. Bang Roni, sepanjang 80 tahunan ini orang Betawi nggak pernah punya lembaga adat. Kalau misalnya ada FBR, itu bukan lembaga adat, organisasi masyarakat berbasis budaya Betawi kan gitu. Karena alasannya Kemenhumkam dan akta notaris. Ya kita berharap di momen ketika Jakarta bukan lagi ibu kota, wajar dong kalau kita minta ada lembaga adat. Dan alasannya ya Perda. Kepengurusannya nanti seselektif mungkin tanpa mengabaikan ormas-ormas yang ada, ya kan? Lalu disahkan melalui keputusan gubernur yang ngurusin persoalan-persoalan. Ini sebelumnya budaya. Belum ada perdanya? Belum ada.
Nah, nanti ada lembaga adat dan juga ada perda pemajuan kebudayaan Betawi. Ini yang diharapkan sama nanti pemimpin terpilih ya. Itu makanya kenapa waktu saya deklarasi tadi saya katakan naskah akademik dan draft perda lembaga adat itu saya serahkan kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Nah kan Bang Dul sampai segan, kalau kata kita ampegannya sampai turun naik kagak berhenti sambil mengeluarkan air mata. Ternyata itu yang diharapkan dulu oleh Babe, maksudnya Benyamin, ketika dia berharap orang Betawi punya lembaga adat yang nantinya kita bisa berdaulat secara adat budaya. Sebab kan kalau saya boleh pantun ya. Iya, pantun boleh deh Pak Kiai. Makan ketupat di hari raya. Cakep. Dimakannya bareng bini. Cakep. Adat istiadat kudu kita jaga. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Sebab ini bagian dari ketahanan budaya. Budaya Betawi itu kalau bisa jadi budaya inti saat kota Jakarta menghadapi kota global. Gitu. Iya. Dulu Washington DC, Washington waktu dijadikan ibu kota, itu budaya lokalnya tergerus Bang oleh budaya-budaya global. Masuklah pemusik-musik dari Inggris, Beatles, kemudian Mick Jagger itu grupnya itu, Rolling Stone. Gitu. Lalu grup Nirvana itu muncul dari jalanan Bang, dia dari mulai main di jalanan, di parkir, di gang-gang, sampai bisa survive dia menjadi musisi dunia. Tapi kan nggak semua orang bisa punya semangat survival seperti Nirvana gitu. Nah orang Betawi juga harus seperti itulah agar dia tidak seperti eceng gondok, ke bawah nggak berakar, ke atas nggak berdahan, diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun nggak bisa balik. Apalagi arus deras globalisasi tadi gitu. Makanya dia perlu ada ketahanan budaya agar bangsa ini masih tetap punya jati diri, punya identitas. Saya pikir yang kantor di Agang Serang itu adalah salah satu lembaga yang sudah terdaftar di ini Pak. Belum ya? Belum, lembaga kebudayaan belum. Ya, lembaga kebudayaan. Gitu. Dan makanya kantornya bukan difasilitasi tapi tetap aja harus bayar sewa meskipun dengan harga sewa yang ramah tamah gitu. Sewa malah ya? Harusnya sudah punya gedung sendiri ya Pak Ustadz ya? Harusnya kita punya. Karena saya keliling ke daerah-daerah, mereka punya kantor lembaga adat. Iya. Iya. Masa Betawi yang sudah puluhan tahun dari tahun 28 ini belum bayangkan ada. Kita hampir 80 tahun 80 tahun dipinjam oleh negara sebagai ibu kota, harus ada kompensasinya paling tidak kan gitu. Iya. Dan kita nggak pengen bahwa gubernur harus Betawi, wakil gubernur harus Betawi, wali kota harus dibeli. Enggak, kita cuma pengen berdaulat secara budaya. Biar orang Betawi budayanya bukan hanya bisa bagaimana kita memajukan budaya, kalau dilestarikannya aja susah. Dan ini yang harus diwujudkan sama nanti pemimpin terpilih. Iya, mudah-mudahan. Sehingga FBR itu kalau untuk yang namanya Betawi maju paling depan. Mantap. Baik Pak Kiai, kita nanti akan balik lagi di segmen terakhir di Pangkeng Betawi. Jangan kemana-mana karena masih ada yang kita obrolin bersama Panglima dari FBR. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Pangkeng Betawi. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir ngobrol bareng dengan Imam Besar dari FBR yang pada hari ini sudah memberikan cerita-cerita yang juga seru ya. Nah pertanyaan yang terakhir nih, bukan terakhir sih maksudnya di segmen terakhir nih Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang Pak Kiai bisa sampaikan kepada masyarakat, penonton kita nih dari Betawi TV tentang sosial budaya juga masyarakat dan harapannya kepada Jakarta, khususnya dari masyarakat Betawi? Baik, saya berharap bahwa budaya Betawi itu bisa menjadi budaya inti di kota Jakarta. Karena itu tadi Betawi sudah terbukti memperkuat budaya-budaya lain yang ada di Jakarta. Makanya Dinas Kebudayaan di Jakarta berbeda dengan Dinas Kebudayaan di provinsi lain yang hanya mengurusi budayanya, tapi Dinas Budaya di Jakarta itu mengurusi hampir semua budaya yang ada di Indonesia.
Dan ini perlu kita jaga dan kita rawat sebagai bagian dari ketahanan budaya agar kita punya identitas diri sebagai sebuah bangsa. Dan ini juga untuk melakukan filter terhadap masuknya budaya-budaya luar yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kita. Sebab kalau budaya tidak kita jaga, anak kita nanti akan membuang serta-merta budaya yang lama dianggap kuno, norak, kampungan. Dan dengan serta-merta mengambil budaya baru padahal tidak cocok dengan dia. Pada akhirnya nanti dia akan mengalami gejala alienasi, ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya. Dan ini bahaya, membuat orang nanti terjebak ke dalam gejala kultus dan fundamentalisme. Gitu. Makanya kenapa budaya itu perlu dijaga dan perlu dirawat, terutama Jakarta ketika dia akan landing menjadi kota global. Mantap. Kalau misalnya kita untuk masyarakat pengusahanya nih, yang belum muncul nih masyarakat UMKM atau pengusaha dari warga Betawi, apa nih harapan dari Pak Kiai? Nah, harapan saya terhadap UMKM benar ya Bang, bukan urusan makelar ketemu makelar. Urusan makelar ketemu makelar. Artinya usaha kecil, mikro dan menengah. Bahwa kita berharap ada perhatian khusus buat UMKM kita, karena ternyata saat terjadi pandemi COVID-19 justru yang eksis UMKM. Betul, gitu. betul. Oleh karenanya perlu pembinaan dan mungkin upaya-upaya yang memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan tambahan modal, gitu kan? Kemudahan-kemudahan lah untuk bisa melakukan pinjaman-pinjaman agar bisa menambah modal usaha mereka, terutama berkaitan dengan makanan-makanan lokal, karena kita udah dijajah oleh makanan dari luar ini. Iya. Anak-anak kita udah ogah lagi makan nasi uduk gitu kan, makan ketoprak, pokoknya. Tapi tadi idenya Pak Kiai itu bagus tuh, misalnya hotel-hotel di Jakarta pokoknya harus ada menu nasi uduk atau ada menu bir peletok. Nah, kayak gitu. Itu bagus tuh kayaknya tuh idenya dari Pak Kiai. Jadi bisa nggak digituin Pak Kiai? Bisa, kalau perda pemajuan kebudayaan Betawi sudah bisa kita wujudkan, maka welcome drink di tiap hotel diganti dengan bir peletok. Mantap. Nih Bang Dul kayaknya harus nih. Bir yang boleh diminum, yang halal. Yang halal, nggak mabok ya? Nggak mabok. Bir peletok. Bir peletok. Kemudian kita mulai kenalkan lagi kue-kue Betawi yang tidak kalah lezat dengan. Kayaknya mungkin nih bisa nih kalau misalnya nih. Nah, warga Betawi jadi punya penghasilan yang luar biasa kalau seandainya itu bisa. Iya, betul. Ini berkaitan dengan transformasi sumber daya. Iya. Kan kita amat sangat menyadari bahwa Jakarta ini nggak punya sumber daya alam. Kita nggak punya tambang. Betul. Kita nggak punya minyak. Nggak punya nikel dan lain-lain. Maka sementara hidup harus must go on, kan harus jalan terus. Life must go on. Nah, makanya kita perlu mencari peluang-peluang ekonomi baru agar masyarakat bisa terus tumbuh dan berkembang ekonominya. Ini menarik nih Pak Kiai, kalau seandainya kita datang kalau ke Bali, baru sampai bandara aja, itu environment budayanya sangat kuat. Udaranya, terus kemudian harumnya, ada dupa, terus kemudian ini kalau kita landing ke Jakarta ini kan unsur Betawinya kurang nih. Maksudnya bisa nggak itu menjadi sebuah kita budayanya ketika orang nyampe Jakarta, dia budaya Betawi kental tadi tuh. Dia nginap tiba-tiba ada bir peletok, nasi sarapannya harus ada nasi uduk misalnya kayak Saya kira kalau di Bandara Soekarno-Hatta sulit sebab itu bukan wilayah Betawi ya. Itu wilayah Banten yang dia juga punya budaya sendiri. Kalau misal dimasukin budaya Betawi, orang Banten tetap pada protes. Iya. Orang Banten protes karena itu wilayahnya bukan wilayah Jakarta, bukan teritorial, bukan wilayah demografi kota Jakarta. Tapi orang Betawi banyak di Banten. Memang banyak, tapi kan ketika dia masuk provinsi Banten, Banten pun punya budaya sendiri. Iya. Jangan kemudian nanti atau minimal ketika dia sudah ke Jakarta, barulah. Minimal ketika dia sudah ke Jakarta, ada banyak ornamen-ornamen gedung yang mencirikan masyarakat Jakarta, gitu kan? Sehingga dia tahu bahwa dia ada di Jakarta. Di setiap mall, pasar ada yang
ada kios tentang merchandise, sehingga kalau dia mau butuh souvenir apa oleh-oleh dari Jakarta sudah ada, dia tahu ini loh seperti di sini gitu. Menarik sebetulnya kalau kita gali lagi nih, banyak potensi-potensi peluang usaha betul. Tentang budaya Betawi ini bisa. Ini namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Pak Kiai, ini sebelum kita closing, ada pertanyaan dari netizen nih, karena kita kemarin kumpulin, dari admin mengumpulkan pertanyaan ini yang sudah dihimpun oleh tim Betawi dari Empok Dian, yaitu begini, pesan untuk yang disampaikan kepada Pak Kiai, kepada masyarakat Betawi yang ada di luar negeri, khususnya di Qatar, biar tetap rempuk tuh gimana ya Pak Kiai? Jadi ternyata nih orang Betawi ada yang lagi di Qatar, ada mungkin di negara-negara lain. Apa pesannya supaya mereka tuh tetap rempuk bareng? Ya, pada dasarnya biasanya orang ketika di luar kampungnya akan berusaha mencari orang-orang yang dekat dengannya. Saya kira itu semangat itu yang harus dijaga dan dirawat agar kita bisa tetap rempuk dan bersatu. Apalagi di bukan hanya di kampung orang, tapi memang di negara orang. Di negara orang. Gitu. Sebagai Betawi yang ekspatriat ya kan gitu. Betawi perantauan, agar anak cucu kita kenal bahwa dia bukan lahir dari Batu, maka setidaknya budaya Betawi itu yang mampu bisa dijaga agar anak kita tahu bahwa dia itu orang Betawi kan gitu. Meskipun ada di mana-mana, bahkan di Qatar sekalipun. Di Qatar sekalipun. Kalau bisa di situ ada di itu posko-posko untuk bisa ini ya, warga Betawi. Semangat untuk mengenalkan Betawi biasanya kalau di kampung orang itu lebih kuat ketimbang di kampungnya sendiri. Iya. Kalau bisa di Qatar bikin lebaran Betawi lah. Ya itu minimal untuk warga Betawi yang ada di Qatar. Sehingga kerinduannya terhadap kampung halaman bisa terobati. Oke. Jadi tetap ada cinta oleh Betawi di situ ya. Ada cinta Betawi. Oke. Pak Kiai, sebelum kita closing, kata-kata terakhir nih untuk pemirsa dari Pangkeng Betawi. Jadi saya berharap pemirsa tetap tidak bergeser untuk menonton Pangkeng Betawi terutama dan Betawi TV. Mudah-mudahan tanggung jawab kita untuk membesarkan Betawi juga membesarkan Betawi TV karena dia punya kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai kalau gitu. Baiklah pemirsa dari Pangkeng Betawi, demikian obrolan kita, ringan tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita gali dan kita dapatkan dari beliau sebagai imam besar dari FBR, Forum Betawi Rempuk. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya dan semoga bisa FBR nih semakin di masyarakat, semakin dibutuhkan dan semakin tambah anggotanya dan semakin ibaratnya hilang tuh stigma-stigma yang ibaratnya yang jelek-jelek. Karena imamnya aja udah keren banget begini. Baik kalau begitu terima kasih dan jangan kemana-mana. Setiap minggu Pangkeng Betawi akan ada beberapa narasumber-narasumber yang bisa kita hadirkan dan semoga saja minggu depan kita menghadirkan lagi narasumber yang luar biasa seperti Bapak Kiai kita pada sore hari ini. Dan saya Roni mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.